Tiga kantung jenazah korban pesawat Polri yang jatuh di perairan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Batam. Jenazah itu akan diidentifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polda Kepri. Tiga kantung jenazah belum bisa dipastikan berisi tiga jenazah, sebab setiap kantung jenazah berisi jenazah yang tak utuh, sehingga tim DVI Polda memerlukan waktu yang cukup lama untuk identifikasi potongan jenazah. Namun yang pasti, hingga kini tim DVI Polda baru bisa identifikasi satu jenazah utuh dan telah dibawa menuju Batam. Pesawat Polri tipe N28 Skytruck hilang kontak di perairan Lingga. Pesawat membawa 5 kru dan 8 penumpang dan tengah melakukan penerbangan dari Pangkal Pinang menuju Batam. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungi Oktavianto selaku Kepala Seksi Operasi Basarnas untuk mengetahui informasi terkini terkait hilang kontaknya helikopter milik TNI Angkatan Darat. Selamat malam Pak Okta. Selamat malam. Saya langsung Mujiono, Pak Mujiono. Ya, baik Pak Mujiono. Pak Mujiono selaku Kabasarnas Balikpapan, Kalimantan. Iya, betul. Baik. Pak Mujiono, bisa dijelaskan bagaimana kronologi hilang kontaknya helikopter ini, Pak? Baik, terima kasih. Pada pukul 14.34 hotel baru dapat terima informasi dari Airnav Tarakan bahwa saya terjadi lost contact helikopter jenis Bell 412 5166 milik TNI Angkatan Darat. Tujuan Tarakan Longbawan dengan PUD 5 orang. Seharusnya untuk lost contact 10.54 hotel seharusnya tiba di Longbawan itu di sekitar pukul 11.55 hotel. Kemudian pada TW 1724 dan lanut, kemudian dari pihak TNI AD telepon ke saya, kemudian kami sudah berkoordinasi melaksanakan rapat untuk saat ini, bahwasanya membenarkan hal tersebut. Dipastikan itu benar, ada helikopter jenis Bell itu mengalami lost contact. Saat ini yang kami laksanakan khusus untuk Basarnas menghimpun seluruh potensi kekuatan yang ada untuk melaksanakan operasi yang akan kita pergunakan. Besok hari ini pun rekan-rekan sudah mulai melaksanakan persiapan apa-apa yang akan dibawa, baik itu dari observer itu sendiri, kemudian dari searching melalui darat. Setelah koordinasi dengan rekan-rekan, diperkirakan besok pagi kita akan turunkan jenis heli yang diturunkan dari Makassar. Ya, semoga besok itu bisa kita laksanakan untuk melaksanakan pencarian. Demikian. Pak Mujiono, terkait dengan terakhir hilangnya kontak dengan helikopter, apakah bisa diprediksi di wilayah mana hilangnya, dan seharusnya kalau toh mereka harusnya tiba ataupun mendarat tidak pada tempatnya, itu di wilayah mana, apakah bisa diprediksi, Pak? Baik, untuk saat ini kami belum bisa melaksanakan, hanya kami sedang melaksanakan perhitungan dari kontak dia terakhir. Yang sangat membantu untuk saat ini adalah ILT yang dia pergunakan. ILT dari informasi awal, ILT itu diterima dari airline yang lain. Kami sedang melaksanakan cross check kembali, baik itu dari ID MCC dari Basarnas maupun dari airline yang lain. Emergency locator transmitter ini sekarang yang akan kita cari titik koordinatnya. Baik, Pak Mujiono, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kondisi di wilayah sekitar daerah hilang kontaknya ini, Pak? Baik, kalau dari pemetaan yang kami plot dari datum area, jalur dari Tarakan ke Longbawan itu memang hutan, penuh dengan hutan lebat, bukit, hutan, kemudian lembah, kemudian semoga dari data BMKG juga diperkirakan
hari ini itu ada ditumbuhi dengan banyak awan. Cuaca berawan ya Pak ya? Iya, cuaca berawan. Terkait dengan kemungkinan kecelakaan, Pak Mujiono? Kami belum bisa prediksi, hanya nanti informasi ini bisa didapat setelah rekan-rekan atau tim SAR itu berada di lokasi. Baik, untuk dari Basarnas sendiri apakah sudah melakukan konferensi pers kepada wartawan di sana Pak? Kami sudah melaksanakan, hanya memang Basarnas itu tetap di bawah kendali operasinya dari TNI. Jika memang itu berhubungan dengan alut mereka, demikian. Baik Pak Mujiono, terima kasih atas informasinya. Kami tunggu update-updatean informasi terkait hilang kontaknya helikopter milik TNI Angkatan Darat Pak. Terima kasih Mujiono. Baik, terima kasih. Helikopter milik TNI Angkatan Darat hilang kontak di sekitar Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan informasi dari Badan SAR Balikpapan, sebuah helikopter Bell 412EP milik TNI Angkatan Darat hilang kontak. Heli jenis Bell 412 dengan nomor registrasi 5166 dengan pilot Letu CPN Yohanes Cahputra membawa 4 orang kru. Heli bertolak dari Tarakan untuk menuju kawasan Longbawan dengan membawa logistik untuk keperluan Mabes TNI di perbatasan. Heli melakukan kontak pertama dengan Malinau Tower dan kontak terakhir dilakukan pada pukul 11.29 waktu Indonesia Tengah ke tower yang sama dengan posisi 8 nm dari Malinau. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hilang kontaknya helikopter Angkatan Darat, kita sudah terhubung dengan reporter Febiola Lubis. Ya, Febi, informasi apa saja yang dapat kita raih dari lokasi? Iya, Doni, Bapak, memang benar pada tanggal 24 November 2016, sekitar pukul 11.50 kita telah terjadi lost kontak heli Bell 412EP milik TNI AD dan nomor registrasi KA 5166 dengan Kapten Pilot Letu Kapten Yohanes Cahputra. Mohon maaf, maksud kami heli Bell akan menuju dari Tarakan ke Longbawan dengan membawa logistik untuk perbatasan. Kontak terjadi pada sekitar pukul 11.29 WITA dengan Malinau Tower pada posisi 8 nautical mile dari Malinau. Ya, Doni, Kamila. Baik, Febi, sudah bisa dipastikan atau sudah bisa mendapat informasi terkait hilangnya helikopter ini membawa berapa kru? Ya, untuk helikopter ini sendiri membawa 4 orang. Maksud kami 4 orang kru dari Tarakan menuju Longbawan dengan membawa logistik untuk Pamtas RI Malaysia. Iya, Doni, Kamila. Febi, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak TNI Angkatan Darat terkait jatuhnya helikopter? Ya, hingga saat ini saya masih berada di Lanut Tarakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, namun kami masih menunggu informasi tersebut. Jadi hingga saat ini masih belum dapat informasi lebih lanjut. Demikian. Baik, ada informasi apa lagi, Febi, yang bisa Anda sampaikan dari lokasi? Ya, untuk saat ini tim Basarnas Kalimantan Timur setelah mendapat informasi terjadinya lost kontak di daerah Malinau, tim Basarnas segera melakukan pengecekan untuk melakukan pencarian helikopter Bell 412EP milik TNI AD. Ya, demikian. Ya, Febi, kalau dilihat dari tempat jatuhnya helikopter ini, apakah sudah ada informasi terkait dengan kapan akan dilakukannya proses evakuasi? Ya, untuk sementara masih belum tahu dari
pihak Basarnas sendiri belum memberitahu apakah akan dilakukan pencarian lebih lanjut karena masih menunggu dari pihak TNI AD sendiri. Demikian. Apakah sudah ada pembicaraan terkait dengan tingkat kesulitan untuk melakukan evakuasi? Iya, hingga saat ini pesawat, maksud kami helikopter masih belum diketahui keberadaannya, namun kami masih akan mengkonfirmasi lebih lanjut kepada Lanut Tarakan. Demikian. Baik, Febiola Lubis, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan tadi. Kami menunggu terus informasi terkini dari sana. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika kita sama. Dan saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Dan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kami bertukar pikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tetapi saya kira poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Prabowo, silakan. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya juga memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan kehormatan yang beliau beri kepada saya, datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang, Pak. Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Ini saya sangat sependapat. Ini budaya kita, ya. Istilahnya suasana kekeluargaan, suasana persahabatan. Beliau Presiden Republik, saya datang menghormati Presiden kita. Dan sangat benar tadi nilai-nilai yang kita pegang adalah sama, sehingga saya merasa saya berkewajiban apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah kapanpun dan dimanapun saya siap. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dengan berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Pendapat saya sama dengan pendapat beliau bahwa Indonesia ini selalu menjadi inceran kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dan kita selalu berkewajiban, setiap pemimpin Indonesia berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan dan kesejukan. Ya, saudara, hari ini Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa segala tindak upaya pemecah belah bangsa akan ditindak sesuai aturan yang ada. Panglima juga kembali meminta untuk tidak lagi digelar unjuk rasa, terlebih jika unjuk rasa mengganggu ketertiban umum. Tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Maka aturan bersama yang kita patuhi. Jangan sok-sokan. Pahlawan-pahlawan kita dengan keringat, tenaga, darah dan nyawa. Jangan merasa ini punya yang satu kelompok, tidak, milik kita bersama. Ya.
Majelis Ulama Indonesia mengimbau umat Islam untuk tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember mendatang. Menurut MUI, cara-cara musyawarah dan mufakat merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara resmi mengimbau agar umat muslim tetap fokus dan mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Wasekjen MUI Solahuddin Al-Ayyubi mengatakan aspirasi masyarakat akan lebih demokratis jika disampaikan melalui cara musyawarah dan mufakat atau disampaikan melalui DPR. Dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobby, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif termasuk aparat keamanan dan penegak hukum. Seruan yang sama juga datang dari Ketua MPR Zulkifli Hasan dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Zulkifli mengimbau publik mengawal proses hukum yang dijanjikan Kapolri berjalan adil dan profesional. Kedua itu, apakah 2 atau 25, saya menghimbau untuk tidak lagi turun ke jalanan, ya. Kita percayakan kepada para kepolisian kita. Kita apresiasi juga atas putusan Bapak Presiden, kita hargai dong, gitu. Kedua ini, ya, ada sebagian masyarakat yang mengendaki agar dilaksanakan saja sholat di Istiqlal. Setelah itu zikir bersama, memberikan dorongan kepada penegak hukum, ya, agar proses hukum itu berjalan terus sesuai dengan koridornya. Seruan dari alim ulama, Ketua MPR, penjaga pilar konstitusi, hingga Kapolri, penjaga keamanan negeri ini memiliki satu pesan. Aspirasi boleh disampaikan tetapi dalam batas kewajaran alias tidak menimbulkan konflik. Seruan lewat unjuk rasa dalam jumlah besar menurut Kapolri cenderung sulit diawasi, sebab pemicu konflik berpotensi menyusup di antara masa pendemo. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memastikan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada 2 Desember mendatang akan tetap dilakukan di Jakarta. Namun Hidayat mengimbau agar peserta aksi tidak membawa senjata tajam saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid memastikan bahwa aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember nanti akan tetap dilakukan oleh umat muslim terkait kasus hukum yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Unjuk rasa ini bukan untuk menghadirkan makar dan menggulingkan pemerintahan Jokowi JK, namun hanya untuk memastikan bahwa Polri melakukan penegakan hukum dengan adil. Betul, kalau demo itu akan diselenggarakan, penting betul apa yang harus diperhatikan. Pertama, harus ditegaskan oleh panitia bahwa demo ini tidak untuk anarki. Karenanya tidak boleh ada, kan ada yang menyuarakan bawa bambu runcing. Panitia harus mengatakan tidak boleh bawa bambu runcing. Yang akan bawa bambu runcing silahkan tangkap oleh petugas. Harus tegaskan tidak boleh ada yang membawa senjata tajam, tidak boleh ada apalagi membawa kata yang guna akan menghadirkan anarki maupun juga kekerasan-kekerasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Pertemuan diantaranya membahas pemantapan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi JK. Pertemuan Ketua Umum dan jajaran pengurus 2 partai pendukung pemerintah digelar di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Selain pemantapan dukungan terhadap pemerintah, konsolidasi kedua partai juga menyepakati sejumlah hal, di antaranya upaya bersama untuk menjaga stabilitas politik nasional. Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut semua pihak termasuk partai politik harus dapat berkontribusi terhadap terciptanya suasana yang damai dan kondusif di tengah suhu politik yang menghangat. Oleh Presiden Pak Jokowi, ya, partai-partai juga mengikuti, kami juga melakukan hal yang sama, saling berkunjung, ya, tukar pikiran. Kita berdiskusi bagaimana agar para pemimpin, para elit-elit politik, para pejabat-pejabat tinggi, ya, mengeluarkan himbauan-himbauan yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang memberi rasa aman dan rasa tenang.
Sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo terus meningkatkan komunikasi dan konsolidasi dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya elit politik nasional untuk bersama-sama mencari solusi dan mengantisipasi ancaman konflik yang muncul belakangan ini. Di tengah panasnya suhu politik nasional 1 bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengintensifkan konsolidasi dengan sejumlah petinggi partai politik. Pada Selasa, Presiden Joko Widodo secara maraton menemui 3 pemimpin partai politik pendukung pemerintah dalam diplomasi meja makan. Di pagi hari, Presiden mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertukar pikiran sambil menyantap sarapan. Di siang hari, Presiden mengundang Ketua P3 Romah Hurmuzi dalam acara santap siang. Dan petang harinya, giliran Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto bertandang ke istana. Sejumlah hal dibicarakan Presiden bersama para ketua parpol, mulai dari situasi internasional hingga kondisi politik dalam negeri. Terkait situasi dalam negeri, Presiden menegaskan perlunya kembali pemantapan ideologi Pancasila oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemantapan kembali ideologi Pancasila oleh seluruh komponen bangsa. Ini bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga oleh pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka agama, dan di dalamnya termasuk produk-produk yang dikeluarkan oleh DPR. Konsolidasi tak hanya dilakukan Presiden. Di hari yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menemui Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan ini, keduanya sepakat menghimbau agar masyarakat tak lagi menggelar aksi lanjutan terkait penanganan hukum kasus dugaan penistaan agama yang dihadapi calon Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Keduanya meyakini proses hukum Ahok di Mabes Polri akan berjalan dengan baik dan masyarakat diminta menghormatinya. Saya sampaikan kepada Mbak Mega bahwa MPR ini penjaga konstitusi. Ya, jadi kalau ada yang ingin mengganggu konstitusi kita, MPR yang paling depan. Ya, karena MPR ini adalah penjaga konstitusi kita. Apa itu? Ya tentu Pancasila, kebinekaan, persatuan, ya, dan NKRI. Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR juga menegaskan MPR akan menjadi yang terdepan dalam menjaga konstitusi dari ancaman pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Pertemuan antara petinggi parpol ini merupakan bagian dari upaya elit politik nasional untuk bersama-sama mencari solusi dan mengantisipasi ancaman konflik yang muncul belakangan ini. Pertemuan elit parpol ini juga memberi kesan positif bagi masyarakat untuk mengonsolidasikan kembali semangat kebangsaan Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Ya, diantaranya pada acara salah satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota, dan beberapa tempat lain. Tapi apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi, SH, kemudian Aris Wendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156A KUHP, dan semua ditahan. Jadi kalau saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan.
Nah, karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas siapa terlapor. Nah, jadi jangan mengirimkan surat terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Penyidik kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama, dan itu tentu dijawab dengan baik. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita terima kasih besok bapak-bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok, Pak Basuki. Terima kasih sahabat-sahabat pers yang sudah sabar menunggu. Terima kasih. Dulu mana Pak Zul? Ada. Tidak yang berbeda seperti biasanya. Ahok nampak irik bicara, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sira Prawina dan tim sukses Ruhut Sitompul. Disampaikan tadi bahwa 27 pertanyaan disampaikan penyidik dipertanyakan kepada tersangka Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pagi tadi mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mendatangi